Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Di video ini kita akan tampilkan 5 informasi panduan biar lo nggak zong jelang pertandingan antara Kroasia melawan Ceko. Oke guys, jangan kemana-mana, simak terus ya. Thank you. Rapapau. Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Kita sama-sama memprediksi bola, membicarakan data gitu kan jelang pertandingan antara Kroasia melawan Ceko. Ya guys, sebelum kita bahas lebih lanjut, gue sekali lagi selalu mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah support gue, yang udah klik tombol subscribe, yang nge-like, yang komen, memberikan saran, kritikan segala macam. Terima kasih sekali lagi guys atas dukungannya, itu memberikan gue energi gitu kan. So buat teman-teman yang baru gabung, baru lihat gue, salam kenal dari Kang Ikang untuk semuanya. Jadi kalau teman-teman melihat video ini nanti yang merasa oh konten ini bermanfaat nih buat gua gitu kan, memberikan informasi penting atau panduan gitu kan, memberikan data-data, memberikan analisa gitu kan, atau sekedar cuap-cuap bola gitu kan ya. Kalau teman-teman merasa bermanfaat konten ini ya, dengan segala kerendahan hati gua meminta untuk dukungannya guys, terus support gua dengan klik tombol subscribe gitu kan, supaya kita sama-sama mengawal Euro ini dengan prediksi-prediksi dan analisa-analisa. Tetapi nggak cuma nanti di Euro aja, mudah-mudahan kita akan terus berlanjut menganalisa dan memprediksi pertandingan big match lainnya di liga-liga nanti ya. Kita akan berlanjut terus ya, insya Allah. Mudah-mudahan terus memberikan energi buat gua guys. Mari kita sama-sama untuk terus membangun channel ini lebih baik ke depan. Oke guys, terima kasih sekali lagi, itu intro ya, karena mungkin aja ada yang baru gitu ya, yang baru lihat gitu kan. So buat teman-teman yang udah apal gitu ya, jadi sekarang kita akan membahas pertandingan Kroasia melawan Ceko. Nah sekarang gue di awal langsung menampilkan prediksi line up guys ya. Jadi buat teman-teman langsung aja kita tampilkan prediksi line up pop. Nah jadi ini langsung disandingkan antara Kroasia dan Ceko. Nah jadi kita lihat tuh ya, sebelah kiri adalah Kroasia, nanti sebelah kanan gitu ya itu adalah Ceko. Kita lihat di pertandingan sebelumnya gitu ya, kalau Kroasia itu pernah kalah gitu ya sama Inggris 1-0. Golnya Sterling di menit ke berapa itu, kurang lebih menit pertama kali ya, gue lupa guys, sorry kalau gue salah. Yang penting Inggris menang, Ceko kalah. Terus kalau misalkan dari Ceko kalah, Kroasia kalah. Sekarang kita lihat Ceko dia pertandingan pertamanya menang 0-2 guys. Ini penyerang andalannya si Patrick Schick ini, dia ngegolin 2. Dia juga artinya bertengger di top skor gitu kan bersama Lukaku dan Ronaldo gitu kan, 2 gol tuh ya guys. Jadi itu artinya ini prediksi line up menurut gua, mudah-mudahan aja gua nggak salah untuk memberikan ilustrasi dari line up gitu kan, baik dari Kroasia maupun Ceko gitu ya. Kalau misalkan salah-salah kebelibet ininya narasinya ya, gue mohon maaf guys ya. Gue cepet karena supaya singkat jelas padat. Ini gue berusaha untuk singkat jelas padat di sini guys ya. Jadi itu adalah prediksi line up. Oke, teman-teman silahkan dapat bayangan tuh pemainnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke analisa datanya. Jadi teman-teman buat yang baru nih, gue ambil datanya dari 5 partai sebelumnya nih ya. Dari sini masing-masing ya, sebelum pertandingan ini ada 5 pertandingan gue rekap guys. Jadi, nah, gue tampilkan nih tabel-tabel, udah gue rekap, gue analisa, gue tampilkan. Ini tabel pertamanya guys. Silahkan dilihat, langsung di screenshot, di capture gitu ya, biar nanti teman-teman bisa lihat belakangan. Yang kedua ini gue tampilkan juga tuh, kita lihat langsung aja di screenshot, di capture. Tabel ketiga ini gue tampilkan juga, di screenshot, di capture, biar nanti teman-teman bisa menganalisa sendiri nanti ya, nggak usah lihat video juga. Kalau teman-teman udah biasa mungkin udah apal gitu narasinya, tapi ini buat teman-teman yang baru ataupun nanti kita sama-sama ngobrolin tentang bola berdasarkan data. Yuk kita lanjut. Nah di sini kita lihat ya, di tabel pertama nih, set kita tarik tabel pertama, 5 pertandingan sebelumnya ini cukup berimbang guys. Jadi masing-masing memenangkan 2, seri sekali, berarti ini kalahnya juga 2 ya. Otomatis kan kalau misalkan menang sama seri udah ketahuan, berarti kalian juga udah ketahuan. Ball position ini menang Kroasia ya, agak jauh selisihnya 13%-an gitu ya. Nah ngegulin tapi menang Ceko, dia lebih 1, dia ngegulin 6, sedangkan Kroasia 5. Kebobolan juga lebih banyak dari Ceko, jadi berimbang, jadi masing-masing itu plus 2 ya guys. Jadi antara ngegulin sama kebobolan dia plus 2. Nah ini kalau misalkan dari tabel pertama gue masih agak bingung ya, tapi kecenderungan mungkin dari ball position dia masih memihak ke Kroasia. Kita lihat data pendukungnya, tapi ya data pendukung untuk
tabel kedua kita lihat. Nah, di sini tabel kedua berbicaranya lain nih. Ceko lebih unggul dari shot on goal, dari free kick ya. Tetapi kalah tipis dari corner kick, kalah 1 doang. Coba lihat dari kita penguasaan bola, complete passnya gitu, operan-operan passnya. Dia 2600 untuk Kroasia, sedangkan Ceko 1400-an. Ini selisih jauh ya guys, hampir 1200-an selisihnya ya. Complete pass dan dangerous attack unggul dari Kroasia. Jadi kita ketahuan. Jadi ini sebenarnya cukup berimbang gitu ya. Jadi cukup berimbang. Kalau dilihat dari tabel 1, tabel kedua, gue masih bimbang sebenarnya ini kecenderungan mana gitu kan. Sama-sama artinya mereka punya keunggulan masing-masing guys ya. Masing-masing punya keunggulan gitu kan. Tapi dari segi efektivitas gitu kan, kalau misalkan dalam hal memanfaatkan peluang dari jumlah dangerous attack, walaupun dia sedikit, Ceko dia memaksimalkan bisa menjadi gol. Cuman jadi blundernya ketika dia juga kebobolannya lebih banyak guys. Jadi ini cukup berimbang, artinya data ini masih galau nih. Kecenderungan seri kalau misalkan gua ngeliat data ini guys ya. Nah, kita akan lihat tabel ketiga. Jadi nantinya akan beda ceritanya kalau misalkan sudah terjadi gol, baik nanti dari Kroasia maupun Ceko ngegulin duluan. Nah, itu bisa, wah beda lah pokoknya teman-teman. Biasa kalau nonton bola kan seperti itu ya, kalau ada gol duluan itu bisa berubah semuanya tuh. Bisa yang satu total bertahan, yang satu total menyerang ya kan. Seperti itulah nanti pertandingan. Nah, kita akan tampilkan di sini juga datanya nih guys. Tes. Nah, ini dari 5 pertandingan sebelumnya gue udah rekap gol-golnya di menit keberapa. Set kita bagi 2. Babak pertama dia imbang guys. Jadi sama-sama ngegolin 2 ya. Kita lihat tuh ya, kita tarik tuh. Jadi masing-masing pernah ngegolin 2. Tetapi di menit-menit awal, dua-dua tim ini belum pernah nyetak gol di menit awal guys ya. Masih kosong tuh. Tapi mereka ada sejarah mencetak gol sampai di menit 45. Nah, kita bagi 2, kita lihat di gol berikutnya di babak keduanya. Nah, di babak kedua, jadi setelah turun minum ini ternyata Ceko lebih punya power untuk mencetak gol dibandingkan Kroasia yang hanya dia ngegolin 1. Nah, tetapi kalau misalkan sampai menit akhir, Kroasia juga berpulang untuk membalikan keadaan. Jadi tadi itu ya. Jadi ini sebenarnya dari tabel ini sebenarnya cukup berimbang gitu. Jadi nanti kalau misalkan nanti ada yang ngegolin duluan, wah bisa beda ceritanya. Jadi nanti narasinya akan berbeda lagi guys, prediksinya akan berbeda lagi. Kalau misalkan menurut gua dari lihat tabel 1, 2, 3 ini gitu kan, gua kecenderungan untuk seri. Kecenderungan untuk seri guys. Jadi kita lihat tapi ya belum ada bayangan nih sebenarnya ini. Yang diunggulkan siapa? Nah, kita lihat di Asian Handicap. Asian Handicapnya teman-teman lihat ya. Tuh. Di luaran sana mengunggulkan siapa? Kalau teman-teman lihat, Kroasia ternyata ngepur ke Ceko setengah. Berarti ini hanya berharap ya ibaratnya bisa menang 1, tapi ibaratnya ini juga tipis nih ya guys. Jadi dari angka 22/19 juga artinya ini kecenderungan untuk bingung. Kalau orang masih pur setengah juga bingung gitu ya. Nah, sedangkan paling besarnya Kroasia itu ngepur minus 1,5, artinya berharap untuk ngegulin 2 gitu dengan perbandingan 7/2. Jadi ini juga artinya yang angka-angka ini juga artinya juga posisinya kalau misalkan teman-teman berpihak sama satu tim juga bingung nih ya. Jadi belum ada bayangan kalau menurut gue juga sendiri juga bingung kalau misalkan ngelihat data ini ya. Tapi artinya gue mencoba memprediksi berdasarkan data aja ya. Kalau misalkan berdasarkan data gitu ya, ini pendapat gue aja guys ya, boleh sama boleh berbeda, sama-sama punya analisa masing-masing, sama punya feeling masing-masing, jadi beda ya. Jadi kalau misalkan gue feeling gitu ya, kalau misalkan nanti Ceko bisa ngegulin duluan, Ceko bisa jadi pemenang kalau menurut gua ya. Skornya akan terus milik Ceko ya, artinya bisa nanti kalau misalkan Ceko ngegulin duluan 1-0 itu bisa jadi 2-1. Tetapi ini feeling gua ya, entah kenapa mungkin gua kecenderungannya memihak kepada Ceko guys. Kecenderungan gue di sini memihak kepada Ceko ya, dalam artian gue ngelihat peluang shot on goal dan dia ngegolin lebih banyak. Itu aja patokan gue. Apalagi kalau misalkan dia di menit 45-nya ya, menit babak keduanya, artinya setelah menit ke-45 dia lebih ngegempur gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman bisa lihat nanti nonton ininya pertandingannya sambil lihat data ini, nanti dapat feeling gimana nanti ya. Itu narasinya terserah gitu ya. Jadi kalau misalkan gue memprediksi skor akhirnya aja ya, skor akhirnya adalah 2-1 untuk Ceko gitu guys. Jadi sorry yang mendukung Kroasia, di sini gue sedikit berbeda pendapat gitu ya dengan di luaran sana termasuk di bandar, karena gue menganalisa data aja gitu guys. Sorry sekali lagi kalau misalkan ada
ya perbedaan pendapat. Jadi itu artinya saling menghargai aja guys, semua bebas berpendapat. Ini menurut narasi gue, dan narasi gue dadakan mengalir aja berdasarkan data yang gue lihat. Nah, sekian misalkan dari prediksi dari gua nih teman-teman. Jadi kalau misalkan ngerasa konten ini adalah informasi yang teman-teman butuhkan, teman-teman cari gitu kan, terus teman-teman merasa ada teman untuk ngobrolin bola gitu kan, menganalisa bola gitu kan, sama-sama kita ngobrol di sini, walaupun gua ngobrol sendirian, tapi ya teman-teman kalau merasa ada temennya nih ngobrolin bola gitu ya. Nah, sekali lagi tolong dengan segala kerendahan hati gua, segala kekurangan gua, keterbatasan gua dalam membuat konten ini, gue meminta support dari kalian gitu dengan mengklik tombol subscribe gitu, terus nge-like, komen juga, ngasih saran gitu kan, supaya gue merasa ada temannya untuk terus mengawal Euro dan prediksi-prediksi nanti ke depan. So, sekian dari gue, karena gue akan lanjut mengedit dua video yang tadi udah gue rekam. Yang pertama tadi gue udah rekam Swedia melawan Slovakia, sekarang ini yang terakhir untuk hari ini guys, gue ngerekamnya karena akan berlanjut ngedit gitu ya guys. Terus support gue guys, terus memberikan saran, terus nge-like, terus komen segala macam. Mudah-mudahan nanti konten ini semakin lebih baik ke depan. Oke guys, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe. Terima kasih guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Rapapau. Dadah.